Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan karakterisasi material, di mana suatu karakterisasi material itu didukung atau disupport dengan karakterisasi material lainnya dengan tujuan untuk melihat konsistensi atau mendukung data dari karakterisasi material pertama yang sudah dilakukan. Pada kasus ini terdapat 4 paper, yang mana itu dapat dilihat bahwa suatu karakterisasi material itu didukung dengan karakterisasi material lainnya. Untuk itu kita lihat pada contoh paper yang pertama dengan judul Titania PMMA Nanohybrids of Enhanced Nanocrystallinity yang publish pada tahun 2006. Adapun objektif dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari water paper yang dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada prekursor TiO2 untuk meningkatkan kristalinitas pada TiO2 nanohybrid dengan melakukan proses prehidrotermal prekursor TiO2 dan posthidrotermal pada nanohybrid TiO2 PMMA. Adapun material yang dikarakterisasi yaitu adalah TiO2 dan TiO2 PMMA nanohybrid. Kondisi material yang dikarakterisasi yang pertama itu adalah TiO2 powder yang diambil dari solusi ini dikeringkan dengan temperatur 110 dan 60 derajat Celcius, dan kemudian adalah TiO2 dalam matriks PMMA. Adapun alat karakterisasi yang terlibat yaitu adalah XRD dengan merek Bruker AXS dan kondisi operasi menggunakan CUK lava dan tegangan 40 kV serta arus yang digunakan adalah 40 mA. Step size yang digunakan adalah 0,02 derajat. Kemudian ada menggunakan karakterisasi FTIR dengan merek Biorad FTIR seri QS300 yang mana menggunakan rentang wave number 4000 sampai 400 per cm. Kemudian karakterisasi untuk melihat struktur materialnya itu menggunakan HRTEM atau TEM menggunakan TEM dari JOL dengan seri 3010, di mana kondisi operasi itu menggunakan tegangan sebesar 300 kV, energi 300 kV, dan resolusi sebesar 0,14 nm. Untuk data yang pertama itu kita lihat bahwa di sini menggunakan XRD dan FTIR. Adapun sampel yang digunakan adalah sampel powder, sampel titania yang dilakukan proses prehidrotermal. Di sini untuk melihat pengaruh lamanya proses prehidrotermal dan temperatur annealing yang digunakan. Dari data XRD ini kita lihat bahwa semakin tinggi atau semakin meningkatnya temperatur prehidrotermal, dan dalam hal ini dibandingkan adalah 60 dan 110 derajat Celcius, kita lihat bahwa peak yang muncul, peak titania yang muncul itu lebih jelas pada TiO2 yang dilakukan annealing di 110 derajat dibanding yang 60 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kristalinitas TiO2 itu semakin meningkat dengan adanya proses annealing di temperatur yang lebih tinggi. Selain itu, di sini juga dapat dilihat bahwa pengaruh prehidrotermal itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kristalinitasnya. Dalam hal ini kita lihat pada contoh pemanasan di 60 derajat Celcius, di mana tanpa adanya proses prehidrotermal dapat dilihat bahwa tidak terlihat jelas peak titania yang muncul. Di sini terlihat peaknya masih broadening. Namun dengan semakin meningkatnya temperatur prehidrotermal yang dilakukan, itu peaknya akan semakin muncul. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa data XRD tadi itu menunjukkan bahwa kristalinitas TiO2 itu meningkat seiring dengan meningkatnya waktu proses prehidrotermal dan temperatur annealing yang dilakukan. Kemudian data tersebut itu didukung dengan proses karakterisasi FTIR.
dapat dilihat di sini bahwa dengan meningkatnya temperatur annealing itu penyerapan pada gelombang, misalkan pada penyerapan TiOH itu dengan meningkatnya temperatur annealing itu peaknya akan semakin rendah. Selain itu dapat dilihat juga bahwa dengan meningkatnya waktu proses prehidrotermal, dalam hal ini sekitar 2, 10, 15, dan 24 jam, dapat dilihat bahwa peak TiOH, ikatan gugus TiOH, itu semakin berkurang. Dalam hal ini, TiOH ini menyebabkan adanya fase TiO amorphous, yang mana itu mengurangi kristalinitas TiO2. Makanya dari data ini, dari data XRD ini didukung dengan adanya FTIR, yang mana kenapa proses annealing dan waktu proses prehidrotermal itu meningkatkan kristalinitas TiO2. Dari sini kan dapat disimpulkan bahwa proses XRD tersebut perlu dikonfirmasi kembali dengan FTIR kenapa kristalinitas TiO2 meningkat dengan adanya temperatur proses dan namanya waktu proses. Kemudian untuk karakterisasi yang kedua ini kita lihat adalah TiO2 dalam matriks PMMA. Dalam hal ini material itu sudah dilakukan proses annealing pada temperatur 150 derajat dan kemudian itu dibandingkan adalah TiO2 yang prehidrotermal dan yang dilakukan hidrotermal pada 80 derajat Celcius. Dari XRD yang dilakukan itu dapat dilihat bahwa dengan adanya proses prehidrotermal itu terlihat bahwa TiO2 itu memiliki kristalinitas yang lebih tinggi dalam PMMA dibandingkan yang tanpa prehidrotermal. Begitu juga dengan lamanya waktu, itu dapat dilihat bahwa TiO2 yang mengalami prehidrotermal selama 24 jam itu lebih baik kristalinitasnya dibanding proses yang dilakukan dengan waktu yang kurang dari waktu tersebut. Hal ini juga didukung dengan adanya FTIR yang menunjukkan adanya intensitas penyerapan pada gugus TiOTi pada semua nanohibrid. Nah, dari FTIR ini menunjukkan bahwa dengan adanya penyerapan gugus TiOTi ini berarti menunjukkan adanya kristal TiO2 dalam PMMA. Kemudian data kemudian dilakukan dengan melakukan konfirmasi dengan menggunakan TEM. Dapat dilihat di sini dibandingkan bahwa perbandingan data dari TEM ini menunjukkan dengan adanya proses prehidrotermal selama 24 jam dibandingkan data yang 2 jam, prehidrotermal yang 2 jam, dapat dilihat bahwa agromelisasi atau tingkat terbentuknya kristal-kristal TiO2 itu semakin banyak dibandingkan yang dilakukan dengan prehidrotermal dengan waktu yang lebih rendah, dengan waktu yang lebih sedikit gitu maksudnya. Dari data ini kita lihat bahwa dengan adanya proses prehidrotermal pada titania itu sangat mendukung atau sangat mempengaruhi dalam kristalinitasnya dalam matriks PMMA. Hal ini dapat dilihat dari karakterisasi material yang dilakukan berikut. Nah, dari sini kita juga dapat melihat bahwa karakterisasi material itu saling mendukung dengan satu sama lainnya. Misalkan dalam ini ada XRD yang kemudian didukung dengan FTIR, di mana dalam XRD ini menunjukkan perbedaan tingkat kristalinitas yang dipengaruhi oleh prehidrotermal titania
yang kemudian dicari tahu kenapa hal itu terjadi dengan adanya FTIR. Kemudian untuk melihat morfologinya, kenapa peak pada karakterisasi material menggunakan XRD pada waktu prehidrotermal 24 jam lebih baik, itu kita lihat bahwa persebaran kristal TiO2 lebih banyak dibanding dengan dibanding dengan prehidrotermal selama 2 jam. Kemudian untuk material karakterisasi 3 ini juga kasusnya adalah perbandingan dengan adanya proses post hidrotermal. Data ini juga menunjukkan adanya pengaruh proses prehidrotermal, annealing, dan post hidrotermal. Dari data data A, data B, data C itu terdapat perbedaan, di mana data A itu adalah dilakukan proses prehidrotermal pada solution TiO2 itu selama 2 jam dalam temperatur 80 derajat. Sedangkan data B itu adalah dengan adanya prehidrotermal pada temperatur 80 derajat selama 24 jam. Sedangkan data C itu menunjukkan XRD dari sampel yang tanpa dilakukan proses prehidrotermal. Data di sini menunjukkan bahwa dengan adanya proses post hidrotermal, khususnya pada nomor I3 dan 4 ini, itu menunjukkan bahwa tingkat kristalinitas karena adanya post hidrotermal semakin tinggi, khusus untuk sampel yang nomor A, di mana dilakukan post hidrotermal selama 8 jam yang kemudian diikuti dengan annealing selama 150 derajat selama 12 jam. Di sini dapat dilihat bahwa dengan adanya prehidrotermal dan proses annealing, itu tingkat kristalinitasnya menjadi lebih sedikit dibanding yang tanpa post hidrotermal. Ini diakibatkan oleh adanya perlakuan sebelumnya. Nah, dengan dilakukan proses prehidrotermal yang lebih tinggi, itu tingkat kristalinitasnya semakin tinggi. Sedangkan pada tanpa prehidrotermal dapat dilihat bahwa tanpa prehidrotermal antara C dan A itu dapat dilihat adanya kemiripan peak. Dalam hal ini post hidrotermal yang dilakukan itu sangat mempengaruhi dibanding dengan adanya prehidrotermal pada temperatur 80 derajat dengan waktu yang pendek, yang singkat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hasil XRD menunjukkan tingkat kristalinitas pada prekursor yang dianil tanpa prehidrotermal lebih tinggi daripada yang dikeringkan. Hal ini dapat ditunjukkan pada figur 3C.2 dan figur 3C nomor 1 ini. Kemudian proses dilakukan untuk melihat konsistensi data tersebut, maka dilakukan proses FTIR, yang mana dari FTIR ini dapat menunjukkan bahwa adanya ikatan TI dan TiO yang menunjukkan adanya banyaknya nukleasi TiO2 pada sampel nomor 3I dan 3I2. Hal ini dapat dilihat dari peak berikut, di mana penyerapan intensitas pada rentang 650 derajat sampel nomor I2 itu lebih curam dibandingkan sampel nomor I1, yang mana menunjukkan tingkat kristalinitas atau gugus TiO dan TiO2 itu lebih banyak dibandingkan yang sampel nomor 3I1, di mana itu tanpa prehidrotermal dan hanya dilakukan proses
proses prohidrotermal. Dari SRD ini menunjukkan bahwa prekursor tanpa prehidrotermal yang diikuti dengan annealing dan posthidrotermal itu memiliki tingkat kristalinitas yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan pada figur nomor 3CI1 dan 3CI2. Kemudian karakteristik kondisi 3 itu adalah untuk melihat adanya nukleasi pada TiO2 pada matriks PMMA. Di sini dapat dilihat dari FTIR, TEM, dan adanya analisa Z-scan. Dapat dilihat di sini dengan adanya proses annealing tanpa adanya posthidrotermal itu menghasilkan kristalinitas yang tidak lebih baik daripada proses yang dilakukan dengan adanya annealing dan posthidrotermal. Di sini dapat dilihat bahwa dengan adanya proses prehidrotermal, annealing dan posthidrotermal, dilihat bahwa dengan adanya proses tersebut, posthidrotermal itu tingkat kristalinitas khususnya pada gambar I2 ini itu lebih tinggi daripada yang ada pada gambar I1 di mana hanya ada konvensional annealing tanpa posthidrotermal. Hal ini ditunjukkan juga dengan Z-scan, di mana dari Z-scan ini dapat dilihat bahwa penyerapan dengan adanya posthidrotermal itu lebih tinggi dibandingkan tanpa posthidrotermal. Hal ini dapat dilihat dari pik ini, di mana penyerapannya lebih banyak dibandingkan pada sampel tanpa prehidrotermal. Penyerapan ini ditandai dengan rendahnya transmitansi. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa penyerapan yang tinggi ini itu disebabkan oleh adanya kristal TiO2 pada lapisan film tipis tersebut. Nah, dari hasil pengujian ini adalah untuk mengkonfirmasi dari pengujian XRD pada kondisi 3 sebelumnya, di mana tingkat kristalinitas itu lebih tinggi dengan adanya posthidrotermal. Gitu. Nah, dari paper ini dapat disimpulkan bahwa dari keempat kondisi pengujian material tersebut dapat dilihat bahwa suatu pengujian akan melengkapi pengujian yang lainnya, di mana dalam hal ini adalah SRD itu didukung dengan data dari FTIR dan TEM untuk melihat konsistensi data dan membuktikan apa yang diperoleh dari data SRD tersebut. Dalam hal ini adalah misalkan pada saat perlakuan posthidrotermal dan tanpa posthidrotermal. Di sini dapat dilihat dari SRD memiliki tingkat peak yang lebih baik, lebih jelas dibanding yang tanpa posthidrotermal. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan TEM di mana mendukung data tersebut, seperti yang ada pada gambar 4B I1 dan 4B I2 ini. Demikianlah untuk paper nomor 1. Kemudian dilanjutkan untuk paper nomor 2 dengan judul Controlling the Crystallinity and Nonlinear Optical Properties of Transparent TiO2 PMMA Nanohybrids yang dipublish pada tahun 2004. Adapun objektif dari paper ini adalah investigasi proses water vapor treatment yang dapat diaplikasikan pada nanohybrid TiO2 dan PMMA dan promote kristalinitas TiO2 dalam nanohybrid TiO2 PMMA serta pengaruh peningkatan kristalinitas TiO2 pada thin film nanohybrid terhadap sifat optikalnya. Adapun material dikarenakan adalah nanohybrid thin film TiO2 PMMA. Kondisi material dianalisis adalah thin film TiO2 PMMA dengan dua perlakuan yang berbeda, di mana adalah perlakuan konvensional annealing dan water vapor.
Alat karakterisasi yang dilakukan pada penelitian pada paper 2 ini itu memiliki 6 jenis karakterisasi yang digunakan. Ada antara lain SRD, FTIR, TEM, UV-Vis, AFM, dan TGA. Untuk karakterisasi nomor 1 itu dapat dilihat sampel dalam penelitian ini ada 5 sampel yang digunakan, di mana T60 ini adalah ada campuran 60 dan 40 organik dan inorganik. Kemudian ABC ini menandakan kode bahwa yang A ini adalah proses yang dilakukan proses pengeringan pada 60 derajat. Sedangkan proses 60B ini adalah proses di mana setelah dikeringkan dilakukan proses annealing pada 150 derajat. Untuk proses C dan D ini adalah proses perlakuan water vapor, di mana C dan D ini dilakukan water vapor pada temperatur 110 dan 150 derajat setelah dilakukan proses pengeringan 60 derajat. Di mana dalam kondisi A kemudian dilakukan proses water vapor dari temperatur yang berbeda. Sedangkan pada 60E ini adalah di mana melakukan proses pengeringan 60 derajat yang kemudian dilakukan proses annealing 110 derajat dan dilakukan water vapor dalam autoclave itu di 150 derajat. Dari hasil FTIR yang dilakukan bahwa terjadi penyerapan pada peak 650, yaitu pada rentang daerah ini. Hal ini menunjukkan vibrasi atau penyerapan akibat gugus TiO/Ti, yang mana semakin besar itu menunjukkan tingkat adanya kristal TiO2. Dalam hal ini, dengan adanya annealing itu sudah mulai menunjukkan peak yang lebih penyerapan yang lebih tajam, penyerapan yang lebih besar dibandingkan hanya dilakukan pengeringan selama maksudnya hanya dilakukan pengeringan pada temperatur 60 derajat. Kemudian dengan dilakukan water vapor pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan water vapor pada temperatur 150, itu dapat dilihat bahwa penyerapan pada 650 ini lebih besar dibandingkan hanya dilakukan water vapor pada temperatur yang lebih rendah daripada yang D ini, di mana ini 110 dan ini 150. Kemudian untuk yang E ini di mana dilakukan proses pengeringan, annealing, dan water vapor itu menunjukkan peak yang lebih tajam atau penyerapan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan kristalinitas pada proses yang dilakukan annealing dan water vapor itu lebih tinggi dibanding yang hanya dilakukan proses water vapor tanpa adanya annealing, seperti yang terjadi pada C dan D ini. Untuk melihat tingkat kristalinitas ini, maka dilakukan XRD untuk mendukung atau melihat konsistensi pada apa yang sudah dilakukan pada FTIR. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa dengan adanya perlakuan water vapor dengan temperatur yang lebih tinggi, misalkan kita bandingkan antara D dan C ini, tingkat kristalinitasnya lebih baik dibandingkan yang hanya dilakukan pada temperatur 110 derajat. Begitu pula dengan dilakukannya proses lengkap seperti pengeringan, annealing, dan water vapor, itu tingkat kristalinitasnya menjadi lebih baik dibandingkan yang tanpa dilakukan annealing seperti pada sampel D ini. Dari data ini dapat dilihat bahwa tingkat kristalinitas TiO2 dalam TiO2 PMMA dibentuk secara signifikan oleh adanya proses water vapor. Itu mulai muncul pada temperatur yang lebih rendah, seperti pada temperatur 110 derajat ini. Ini sudah menunjukkan tingkat kristalinitas lebih baik tanpa adanya proses annealing dibandingkan
yang hanya dilakukan proses annealing. Hal ini kita bandingkan antara C dan D, di mana B ini adalah yang dilakukan annealing 150 derajat, dan ini tanpa dilakukan annealing tapi dilakukan water vapor 110 derajat. Kemudian untuk melihat data tersebut, maka dilakukan proses HRTEM atau High Resolution TEM. Dalam hal ini, TEM dilakukan untuk mengkonfirmasi apa yang terlihat pada hasil pengujian XRD, di mana terjadi peningkatan kristalinitas karena adanya proses water vapor tadi. Dari data TEM tersebut dapat dilihat bahwa T60B memiliki kristal spherical yang persebarannya hampir merata walaupun kurang kristalinitasnya. Hal ini ditunjukkan pada sampel A. Dibandingkan untuk yang dengan dilakukannya proses annealing dan water vapor, itu tingkat kristalinitasnya lebih tinggi dibanding yang A. Hal ini dapat dilihat dari TEM tersebut. Nah, untuk C itu cenderung membentuk agregat. C itu cenderung membentuk agregat dan peningkatan kristalinitas distribusi partikel yang lebar. Kemudian sampel yang D dan E, maksudnya D dan E untuk C dan D ini, gambar C dan D itu untuk sampel T60D dan T60E itu menunjukkan kristalitas besar dan membentuk lattice spring atau seperti ada garis-garis. Nah, dari sini kan dapat dilihat bahwa dengan adanya proses water vapor itu tingkat kristalitasnya meningkat dibanding yang hanya dilakukan proses annealing saja. Kemudian untuk melihat morfologinya, di sini dapat dilihat pada proses T60C dan D itu T60C dan D itu pada sampel EF dan GH itu dapat dilihat bahwa adanya aplikasi water vapor itu membuat permukaan menjadi lebih kasar. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Akibat hilangnya residu solvent dan hilangnya organik, solvent dan residu saat proses annealing dan water vapor. Sedangkan untuk 60C itu menghasilkan surface yang mirip 60B. Hal ini mengkonfirmasi bahwa better integrity PMMA pada T60E itu diakibat oleh intensitas vibrasi CH, CHO, dan COC. Dari hasil HFM ini menunjukkan bahwa tingkat kristalinitas itu sangat dipengaruhi oleh adanya water vapor tersebut. Nah, di mana di sini HRTEM digunakan untuk mendukung apa yang didapat dari proses data dari XRD. Kemudian di sini untuk melihat UV vis atau untuk mengukur reflective index, di mana nilai pada yang T60E itu absorbansinya menjadi lebih tinggi dibanding apa yang terjadi pada T60 C dan D. Hal ini dikatakan bahwa T60E itu memiliki kristalinitas lebih tinggi dibanding sampel T60B yang di mana hanya dilakukan proses annealing saja tanpa water vapor. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari data-data
tersebut itu memiliki hubungan di mana saling menguatkan, di mana SRD itu dibuktikan konsistensinya oleh HRTM dan UV-Vis serta AFM. Di sini bahwa tingkat kristalinitas tadi dapat dilihat memang pada sampel T60 itu memiliki kandungan kristalinitas yang lebih tinggi dibandingkan sampel lainnya. Hal ini yang mana telah dikonfirmasi sebelumnya oleh XRD. Selanjutnya adalah paper ketiga dengan judul D-block copolymer template nanohybrid thin film of highly ordered TiO2 nanoparticle array in PMMA matrix yang dipublish tahun 2006. Adapun tujuan atau objektif dari paper ini adalah mensintesis nanohybrid TiO2 PMMA dengan menggunakan template copolymer PMMA PEO untuk membuat thin film nanohybrid TiO2 dan PMMA dengan pola teratur, serta investigasi pengaruh parameter sintesis nanohybrid TiO2 PMMA seperti annealing rate, temperature, holding time. Adapun material yang dikoreksi adalah nanohybrid thin film TiO2 dalam template PMMA PEO. Kemudian kondisi material dianalisis adalah thin film yang dilakukan treatment yang berbeda seperti pengaruh water content dalam solution, pH, dan post hydrothermal. Adapun karakterisasi yang terlibat di sini adalah XPS, FTIR, TEM, Raman, UV-Vis, dan photoluminescence. Untuk data pertama, kita melihat adalah pengaruh water content pada TiO2 PMMA PEO di blok. Dalam hal ini kita lihat bahwa dengan semakin tinggi kandungan water content dalam solution itu kita lihat adanya persebaran kristal yang meningkat. Hal ini hingga 30% water content. Pada 50% water content cluster titania yang halus mulai terbentuk. Hal ini ada ditandai dengan hitam-hitam ini. Di mana pada saat dilakukan proses TEM itu kan menggunakan material yang transmitansi elektron, sehingga jika ada kristal yang terbentuk maka akan terjadi dengan warna yang lebih gelap karena transmitansi elektron akan semakin lebih rendah gitu. Nah, dapat dilihat bahwa terbentuk adanya partikel halus titania terbentuk di luar polimer dengan diameter kurang sekitar 20 nanometer. Kemudian untuk melihat konsistensi data ini itu yang pada bagian C di mana yang water content 50% ini untuk dilihat kembali atau diperbesar dengan perbesaran yang lebih tinggi, itu dapat dilihat bahwa terbentuk partikel-partikel kecil. Partikel-partikel kecil gelap, ya ini adalah partikel titania tersebut. Nah, untuk mengkonfirmasi konsistensi dari data ini itu dilakukan kontrol atau perbandingan, di mana gambar F ini adalah proses material yang sama namun dibuat dalam proses spin coated di gelas substrat gitu. Nah, untuk water content yang 60% itu terjadi presipitasi awal, di mana adanya agregasi atau pembentukan gumpalan-gumpalan titania berukuran besar. Seperti itu. Maka untuk mengkonfirmasi TEM, mengonfirmasi data TEM, di mana TEM ini adalah data yang bersifat kualitatif
yang menunjukkan distribusi partikel atau bentuk partikel yang tersebar dalam matriks PMMA, maka dilakukan proses raman. Hal ini SRD tidak bisa dilakukan SRD tidak dapat dilakukan karena pada peak 2 theta rentang 20 sampai 70 derajat ini tidak menunjukkan adanya peak titania. Hal ini dapat dikarenakan karena thin film itu sangat tipis sehingga kandungan titania itu sangat sedikit. Selain itu juga pada proses anil yang mana pada paper ini menjelaskan bahwa low temperature anil itu nanti menyebabkan adanya TiO2 yang bersifat amorphous seperti itu. Nah, untuk mengkonfirmasi adanya pembentukan fine titania pada sampel C di mana mengandung water vapor 50% ini, itu dilakukan proses raman untuk mengkonfirmasi data C tersebut. Seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Dari data C ini dapat dilihat bahwa terdapat intensitas 152 ini lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya fine anatase crystallite yang sudah terbentuk pada partikel nanohybrid PMMA tersebut. Peak 152 ini muncul akibat adanya vibrasi pada struktur anatase TiO2 tersebut. Nah, hal ini bisa dijadikan acuan bahwa dengan adanya peak tersebut muncul, maka dapat diberi konfirmasi bahwa adanya kristalit struktur dalam nanohybrid tersebut. Nah, adanya beberapa concern dalam penggunaan raman ini itu adalah adanya coating. Jika adanya coating agent itu dapat memprovok ada compressive stress pada atom layer TiO2 sehingga hal itu akan menyebabkan perbedaan vibration number sehingga hal ini akan meningkatkan nilai vibrasi number. Nah, ini makanya ini perlu dikoreksi lagi atau perlu dicek lagi dengan menggunakan XPS atau X-ray photoelectron spektroskopi. Selain itu juga pada raman ini di mana nanopartikel itu dikelilingi oleh matriks PMMA yang banyak sehingga dapat menyebabkan adanya raman shift atau peak broadening pada saat dikarakterisasi. Nah, untuk itu fotoelektron X-ray spektroskopi dilakukan di mana hasilnya sebagai berikut. Dari data XPS ini, khususnya pada gambar A, itu dapat dilihat adanya presence dari CI, TI, dan O pada permukaan film tipis tersebut. Nah, pada gambar 2B, pada saat gambar 3B maksudnya. Pada saat gambar 3B ini dapat dilihat adanya ikatan CCH, CC, dan COC, CO dan CO. Maaf, ini adalah COC yang garis 2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada gambar C pada gambar 3B ini ikatan C dan CH ini berasal dari ikatan polimer pada PMMA, sedangkan CCO ini dapat berasal dari akibat ikatan residu atau berdasarkan ikatan dengan alkohol, gugus alkohol dan beberapa gugus alka oksida yang tidak terhidrolisis pada saat prekursor.
Maksudnya yang ada dari prekursor inorganik tersebut. Nah, pada gambar 3C ini menunjukkan adanya TI 4+ di mana ini adalah valence state TI 4+ yang berada pada TO2 seperti yang dilakukan pada literatur dalam paper tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kemungkinan terdapat TI2O3 pada nanopartikel TiO2. Namun dari paper ini adalah SPS dilakukan pada angle 75 derajat sehingga fraction Ti2O3 tidak dapat ditunjukkan. Untuk itu adanya peak energi pada Ti2P ini itu adalah dimaksudkan adalah Ti 4+ yang berada pada titania latis gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa adanya titania ini adalah adanya gugus Ti 4+ ini pada dalam TiO2 ini menunjukkan adanya kristal TiO2 dalam PMMA seperti itu. Kemudian dalam rangka karakterisasi kristal TiO2 dan dalam thin film dengan berbagai variasi treatment filter paper yang kemudian diaplikasikan, TEM juga dapat dilakukan untuk melihat bentuk kristal dan persebaran TiO2 untuk memastikan kembali kehadiran TiO2, maka dilakukan pengujian Raman yang dilengkapi dengan hasil SPS tadi. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa proses selanjutnya ini adalah water vapor yang maksudnya PMMA yang dilakukan proses post hidrotermal. Dalam hal ini dilakukan prosedur pengecekan dengan menggunakan TEM yang kemudian dikonfirmasi dengan adanya SPS seperti pada pengujian sebelumnya dan dilakukan adanya FTIR untuk melihat gugus pengaruh tersebut terhadap pembentukan kristal di mana adanya penyerapan pada gugus TiOTI ini dan pengurangan gugus TiOH tersebut. Dari pengujian ini yang dimana pengaruh post hidrotermal terhadap tingkat kristalinitas TiO2, maka seperti tadi diperlukan adanya pengecekan menggunakan SPS di mana adanya seperti pengujian sebelumnya untuk melihat gugus Ti2P tadi dan seperti yang dijelaskan sebelumnya ini untuk melihat gugus ikatan TiOTI seperti itu. Jadi dari paper yang ketiga ini itu dapat dilihat bahwa pengujian itu tidak dapat berdiri sendiri, yang menyatakan bahwa suatu perlakuan itu langsung mempunyai efek tertentu. Untuk itu maka dari paper ini kita dapat belajar bahwa suatu pengujian atau karakterisasi itu perlu didukung untuk karakterisasi lainnya agar data tersebut konsisten atau kita perlu melihat bahwa jika ada perbedaan itu mengapa gitu. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan seperti yang tadi pada paper-paper yang sebelumnya dijelaskan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk paper keempat ya dengan judul Transparent Nanohybrid of Nanocrystalline TiO2 in PMMA with Unique Nonlinear Optical Behavior yang dipublish tahun 2003. Adapun objektif dari paper ini adalah mempelajari pengaruh titanium loading pada sifat nonlinear optik.
pada transparent nanohybrid thin film. Material yang dikarakterisasi adalah nanohybrid thin film TiO2 dan PMMA. Kemudian kondisi material dianalisis adalah thin film dengan perbedaan jumlah titanium isopropoxide 20, 40, 60 dan 80%. Ini nanti ditandain dengan kode sampel berdasarkan jumlah dari kandungan titanium isopropoxide ini. Adapun karakterisasi yang terlihat pada penelitian paper ini adalah TEM dan juga UV vis yang menggunakan surface plasmon resonance. Nah, dari data ini, pertama itu digunakan data UV vis, di mana di sini dapat dilihat bahwa dari UV vis ini pengaruh dari TiO2, pengaruh dari kandungan titanium isopropoxide ini, seperti yang dijelaskan pada sampel tadi, itu adalah 20, 40, 60, dan 80. Ternyata pada tingkat kandungan 60% isopropoxide ini menghasilkan absorbansi paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kristalinitas TiO2 dengan 60% isopropoxide ini adalah paling tinggi dibandingkan kandungan isopropoxide lainnya, yaitu 20, 40, dan 80. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa adanya redshifted dari TiO2. Kemudian the difference, perbedaan dari penyerapan ini dapat diindikasikan adanya perbedaan ukuran kristal atau tingkat kristalinitasnya juga. Ini dapat dilihat dari estimasi band gap nanofilm dari TiO2 dan PMMA. Dari hasil estimasi band gap dapat dilihat bahwa energi band gap pada TiO2 dengan 80 isopropoxide ini atau T80 ini lebih tinggi daripada T60. Hal ini menunjukkan bahwa kristal pada T80 harusnya lebih kecil daripada T60. Nah, ini adanya pergeseran ini. Jadi dari pengujian UV vis ini dapat dilihat bahwa T60 ini memiliki kristal yang memiliki kristalinitas lebih tinggi. Namun T80 ini menghasilkan ukuran kristal yang lebih kecil dibandingkan T60. Begitu ya, seperti data dari paper tersebut. Kemudian dari data TEM juga dapat dilihat bahwa kristalinitas dari data TEM ini juga dapat dilihat bahwa pada T60 itu memiliki distribusi partikel yang lebih merata dibandingkan yang ada pada T80. Selain itu juga pada T80 itu terdapat penggumpalan aggregation dari partikel dari TiO2 tersebut. Seperti itu. Nah, dari hasil ini dapat dilihat juga bahwa terjadi adanya sifat nonlinear optik, gitu, di mana penyerapan pada T60 itu lebih tinggi dibanding T80. Ini dikarenakan adanya karena adanya indeks refraktif yang lebih tinggi pada T60 tadi. Dengan indeks T60 ini maka penyerapannya jadi lebih tinggi. Hal ini didukung dengan ukuran partikel T60 ini lebih besar, sehingga penyerapannya pun jadi lebih
besar seperti itu. Dari paper ini juga dapat dilihat bahwa pengujian itu saling mendukung atau saling membuktikan pengujian itu satu sama lainnya. Seperti dari data UPV untuk melihat pengaruh kandungan isopropoxide tadi, titanium isopropoxide tadi, itu anomali ini nanti kemudian dibuktikan dengan adanya data TEM, di mana TEM menunjukkan bahwa kristalit pada T80 ini lebih kecil, lebih halus dibandingkan pada T60 tadi gitu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pengujian itu saling mendukung satu sama lainnya, seperti pada UV-Vis yang dikonfirmasi konsistennya oleh HRTM dan SPR. Demikianlah pemaparan tentang karakterisasi menurut pemahaman saya. Untuk kekurangannya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.